Kabupaten Tapin dengan ibu kota rantau memiliki luas wilayah 2.626,72 km. Kabupaten Tapin adalah sebuah kabupaten yang cukup kaya akan potensi alam, sejarah, dan budaya dengan berbagai macam wisata alam yang sangat indah dan wisata religi yang begitu banyak. Di bawah kepemimpinan Bupati Tapin Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Arpan dan Wakil Bupati Tapin Insinyur Haji Sufianur, berbagai macam sektor pariwisata di Kabupaten Tapin mulai dibangun dan dikembangkan, baik itu wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Di antara wisata budaya, wisata alam, dan wisata religi yang sudah dikembangkan, antara lain adalah wisata religi Makam Datu Sanggul atau Syekh Abdus Samad Sirajul Huda Al-Palembangi. Sekitar 2 km dari Makam Datu Sanggul juga terdapat Makam Datu Nuraya, di mana panjang makam tersebut mencapai 55 meter. Makam Datu Suban, nama asli beliau adalah Datu Sumiran. Beliau adalah guru dari Datu Sanggul dan para datu yang mengajarkan ilmu makrifat dan berbagai ilmu agama lainnya. Makam Syekh Salman Al-Farisi atau Datu Gadung yang terletak di Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan. Berikutnya, salah satu tradisi budaya adat Ba'ayun Maulid yang ada di Desa Banu Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara. Tradisi budaya tahunan adat Dayak lereng Meratus di Kecamatan Piani, yaitu Aruh Gana, di mana pelaksanaan Aruh adat Dayak ini dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Wisata alam air terjun Sungai Lucuk Dua Tumpang. Wisata alam Balanting Paring yang juga terdapat di Kecamatan Piani. Dan Goa Batu Hapu yang terletak di Desa Hatungun, Kecamatan Hatungun. Selain itu juga, melalui bidang pariwisata Dispora Budpar Kabupaten Tapin, saat ini mulai kembali mengembangkan objek wisata Goa Baramban yang terletak di Desa Baramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Goa Baramban adalah salah satu objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Tapin. Berbagai macam fasilitas mulai dibangun oleh bidang pariwisata Dispora Budpar Tapin. Di antaranya fasilitas tangga untuk naik ke dalam goa, tempat istirahat para pengunjung, dan juga pagar wilayah Goa Baramban. Selain itu, untuk menambah kenyamanan dan kemudahan menuju ke mulut Goa Liang Air, di tahun 2016, bidang pariwisata Dispora Budpar Tapin akan segera membuatkan jalan semen cor dan penambahan tangga undakan. Untuk menuju ke tempat wisata Goa Baramban, berjarak 13 km dari jantung kota rantau atau sekitar 30 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor.
Kami dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan perjalanan semacam monitoring dan evaluasi terhadap beberapa objek-objek wisata, baik itu wisata alam, baik itu wisata religi dan wisata buatan. Bersama-sama dengan bidang pariwisata dan staf, ada beberapa yang kami kunjungi. Nah, ternyata dari objek wisata ini ada 2 objek wisata yang menjadi unggulan, bahkan 3 menurut kami, antara lain Gua Baramban yang ada di Kecamatan Piani. Ini akan kami kembangkan nantinya ke depan agar semacam satu kesatuan kegiatan objek wisata dengan rencana Bendungan Cipitak Jaya yang insya Allah menurut informasi dari Pak Bupati kemarin akan dilaksanakan pembangunannya mulai tahun 2016 ini. Nah, oleh karena itulah tidak menutup kemungkinan kami juga berupaya mengembangkan objek wisata Gua Baramban ini menjadi tujuan wisata di daerah Kuntapin. Kemudian di samping itu juga ada wisata religius yang ada di kabupaten ini cukup menjanjikan supaya para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara, di antaranya adalah makam Datu Muning. Nah, ini erat sekali kaitannya wisata air, dan selama perjalanan kami ke sana cukup menarik ini, cukup menarik karena di kiri kanan daripada sungai Muning itu menuju makam Datu Muning itu ini ada hewan marga satwa kita sebagai maskot Kalimantan Selatan khususnya bekantan. Nah, pada saat-saat tertentu apabila kita melewati makam Datu Muning itu, nah kawan kita bekantan tadi ini di kiri kanan mejing, apalagi pas hari hujan. Nah, selesai hujan rintik-rintik, nah mereka mejing di pinggir sungai. Wah, itu kalau diabadikan sangat bagus itu. Nah, ini ke hulunya lagi itu ada wisata Luk Buntar. Nah, sana komunitas bekantan lebih banyak lagi. Nah, ini barangkali ada kaitannya. Nah, naik ke atas ini Datu Sanggul. Nah, turun ke Tapin Rantau Baru. Nah, ini linknya seperti ini nanti, link wisata undang kita di. Ya, mudah-mudahan kami juga berharap kepada investor yang berminat, di samping pemerintah daerah sendiri juga memperhatikan, mudah-mudahan mereka tergugahlah untuk lebih mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten ini. Pada Goa Baramban ada terdapat 3 buah goa, yaitu Goa Berangin, Goa Liang Macan, dan juga Goa Liang Air. Untuk menyusuri Goa Berangin, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, kurang lebih 1 jam perjalanan dan harus memakai lampu penerangan yang maksimal. Dalam Goa Berangin,
kita bisa melihat keindahan-keindahan batu kapur yang sangat luar biasa, di mana stalaktit dan stalagmitnya yang masih hidup, sehingga batu-batu yang ada di dalam goa terlihat seperti ukiran-ukiran yang begitu mempesona dan begitu alami. Berikutnya adalah Goa Liang Macan, di mana Goa Liang Macan ini memiliki kedalaman yang mengarah ke perut bumi yang bertembusan ke dalam Goa Liang Air. Keindahan dalam Goa Liang Macan juga tidak kalah dengan goa berangin, namun panjang goa dan lebar di dalam Goa Liang Macan tidak seluas goa berangin. Goa Liang Air. Goa ini sedikit berbeda dengan goa berangin dan Goa Liang Macan. Sesuai dengan namanya, goa ini merupakan saluran air yang bertembusan sampai ke belakang Goa Baramban. Untuk menyusuri Goa Liang Air, bisa memakai pelampung dengan menempuh waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Kedalaman air di dalam Goa Liang Air ini pun cukup bervariasi, yaitu dalamnya 2-3 meter, bahkan ada di sebagian di dalam goa bisa dijalani dengan berjalan kaki. Keindahan-keindahan yang ada di dalam Goa Liang Air juga menawarkan begitu banyak keindahan. Selain airnya yang begitu sejuk, ukiran-ukiran bentuk stalaktit dan stalagmitnya yang begitu mempesona cukup dapat memanjakan mata para wisatawan. Di sekitar Goa Baramban juga dipenuhi pohon-pohon dan tanaman yang sangat alami. Yang lebih menariknya lagi, di sekitar goa banyak sekali terdapat bunga rafflesia atau biasa disebut dengan bunga bangkai. Goa Baramban yang ada di Desa Baramban, Kecamatan Piani, merupakan goa terbesar yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga Goa Baramban layak sebagai wisata unggulan yang ada di Kabupaten Tapin. Selain objek wisata alam unggulan Goa Baramban, Kabupaten Tapin juga memiliki objek wisata religi unggulan, yaitu Makam Datu Muning. Berjarak kurang lebih 15 km dari jantung kota Rantau, tepatnya di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candilar Selatan, terdapat Makam Datu Muning. Untuk menuju lokasi Makam Datu Muning, menempuh waktu sekitar 20 menit dengan memakai perahu motor jenis kelotok. Panorama alam dan sungai yang begitu jernih menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mau berziarah ke Makam Datu Muning. Lebih menariknya lagi, di sepanjang perjalanan menuju Makam Datu Muning, para peziarah maupun wisatawan juga bisa melihat komunitas primata bekantan yang ada di sepanjang aliran sungai. Hewan langka atau primata bekantan ini adalah hewan yang sangat dilindungi oleh pemerintah maupun dunia. Datu Muning atau Syekh Muhammad Ilyas adalah seorang ulama yang mengembangkan Islam di wilayah sepanjang Sungai Margasari sampai Muara Muning. Makam beliau terletak di luar perkampungan warga, yaitu di daerah Padang Muning, Desa Sungai Rutas.
Saat ini berbagai macam fasilitas sudah dikembangkan di lokasi makam. Di antaranya bangunan makam yang permanen, jembatan atau titian kayu ulin menuju makam, musola, juga tempat istirahat. Selain itu juga, demi menambah kenyamanan perahu kendaraan jenis kelotok bersandar menuju makam, Bidang Pariwisata Kabupaten Tapin juga akan menambahkan segera bangunan pelabuhan atau perahu sandar di tepi sungai makam Datu Muning. Menurut sejarah, pada zaman dahulu lokasi makam Datu Muning ini adalah perkampungan warga. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat yang ada di Padang Muning ini berpindah tempat, sehingga yang tertinggal di daerah ini hanya makam atau kuburan masyarakat. Semenjak dibuka dan dikelola oleh Bidang Pariwisata Disporabud Pertapin, makam Datu Muning atau Syekh Muhammad Ilyas banyak dikunjungi para peziarah maupun wisatawan lokal bahkan mancanegara. Jumlah pengunjung yang datang pun perharinya bisa mencapai 50 sampai 150 orang. Tempat makam yang strategis dan kondisi alam yang begitu indah menjadikan makam Datu Muning ini layak menjadi objek wisata religi unggulan yang ada di Kabupaten Tapin.